Selamat datang di channel Kak Jo. Kalau biasanya saya itu upload video tentang kegiatan pertunjukan atau kegiatan kesenian, kali ini saya akan upload video tentang pembelajaran, terutama pembelajaran untuk kelas SMP ya. Mungkin nggak cuma SMP sih, mungkin nanti bisa SMA atau SD atau yang lainnya lah, atau pengetahuan umum gitu ya. Jangan lupa untuk like dulu, subscribe, share, komen, dan bagikan sama share sama mungkin ya, share supaya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Oke, stay tune di channel saya. Kita akan bahas apa hari ini, tunggu saja. Oke, kita langsung mulai ya. Hari ini tuh kita akan bahas tentang lukisan, lebih tepatnya prinsip-prinsip lukisan. Ini itu adalah materi untuk kelas 9 mata pelajaran seni budaya, karena sedang terjadi pandemi corona mungkin ya, dan belum ada anjuran untuk masuk sekolah seperti biasa, maka pembelajarannya masih daring. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa saya itu adalah salah satu pengajar di sekolah di tempat tinggal saya, dan saya tuh mengajar kelas 7 sampai kelas 12. Oke, adik-adik sekalian, saya manggilnya adik ya karena saya di sini nge-share materi atau pengetahuan untuk siswa-siswa sekolah. Kalau manggilnya anak-anakku, aduh, gue masih bujang. Oke, lukisan, kalian pernah dengar gak lukisan? Atau pernah lihat atau pernah bikin bahkan? Ya, lukisan itu adalah karya seni rupa, salah satu karya seni rupa yang bersifat dua dimensi. Jenisnya dua dimensi ya, yang dimana dibuat dengan cara mengulas warna yang terbuat dari cat dengan menggunakan kuas. Jadi beda dengan menggambar. Kalau menggambar kita biasanya itu memakai pensil atau spidol atau pulpen bahkan, tapi kalau melukis dia menggunakan kuas dan dengan teknik-teknik tertentu, tidak seperti gambar. Kalau gambar kan sifatnya dia seperti sketsa, tetapi kalau lukisan dia sifatnya lebih, istilahnya lebih terlihat nyata gitu. Langsung aja kita akan bahas unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah lukisan. Yang pertama adalah unsur garis. Garis merupakan kumpulan dari titik-titik yang terangkai menjadi satu. Nah, garis itu memiliki beberapa bentuk. Ada 4 sih. Ada garis lurus, baik itu lurus vertikal atau yang tegak berdiri, dan garis lurus horizontal atau garis lurus yang datar atau melintang. Yang kedua ada garis miring. Garis miring ini sebenarnya juga garis lurus, cuma dia posisinya melintang serong ke kanan atau serong ke kiri. Yang ketiga ada garis lengkung, dan yang keempat ada garis patah-patah atau putus-putus. Putus, salah ngomong. Nah, dalam teknik melukis, pembuatan garis ini akan menghasilkan kesan-kesan yang signifikan. Kalau misalkan kita bikin garis lurus, baik itu horizontal atau vertikal, maka akan timbul kesan stabil ya. Kalau misalkan kita membuat garis miring, baik itu miring ke kiri atau ke kanan, itu akan menghasilkan kesan gerak ya, atau movement, atau kesan tidak stabil, bisa gitu ya. Nah, kalau garis lengkung yang kita buat itu akan menghasilkan kesan halus ya. Dan kalau kita membuat garis putus-putus atau garis
patah-patah atau zigzag itu akan menghasilkan kesan tegas. Nah, kita bisa membuat garis dengan menggunakan kuas dengan cara diulas sesuai dengan garis lah ya. Kita kalau misalkan mau bikin garis lurus, tinggal kita tarik aja seret atau begini. Kalau mau bikin garis miring, tinggal ulas ke kanan atas atau ke kiri atas. Kalau mau buat garis lengkung, tinggal diulas melengkung. Begitu juga kalau membuat garis zigzag, tinggal di zigzagin seperti itu. Ya mungkin nggak mungkin sih, memang pasti berbeda teknik melukis dengan teknik menggambar. Kalau kita gambar, kita biasanya pakai pensil, bisa dihapus. Tapi kalau melukis, kita pakai kuas, kita pakai cat, dan notabene nggak bisa dihapus seperti itu. Jadi memang kita itu butuh yang namanya latihan dan kegiatan yang kontinu untuk melukis. Nah, itu tadi tentang garis ya. Selanjutnya adalah tentang bidang. Nah, bidang ini adalah pertemuan antara beberapa garis yang membentuk unsur atau kesan ruang. Nah, bidang ini terbagi menjadi dua. Ada bidang datar atau horizontal, dan ada bidang vertikal. Contohnya kalau misalkan kita membuat bidang, itu kita satukan antara garis lurus, garis vertikal, dan garis lurus. Jadilah dia bidang vertikal. Kalau bahasa gampangnya kayak frame atau bingkai vertikal. Kalau kalian pernah gambar di SD, kalian pasti pernah bikin garis tepi. Nah, itu adalah bidang ya. Bidang vertikal atau bidang horizontal itu tergantung dari perspektif penempatannya. Kalau misalkan kita tempatkan bidang itu tinggi atau tegak, maka dia akan jadi bidang vertikal. Sebaliknya kalau misalkan kita letakkan dia mendatar, dia akan menjadi bidang horizontal seperti itu. Oke, yang ketiga adalah unsur bentuk. Bentuk ini adalah pertemuan antara bidang dengan garis tertentu yang membentuk suatu benda. Nah, unsur bentuk sendiri itu ada dua, ada bentuk geometris dan ada bentuk organis. Kalau bentuk geometris itu contohnya seperti segitiga, segi empat, persegi, lingkaran, trapesium, dan lain-lain. Nah, sifatnya dari bentuk geometris ini dia bisa diukur. Nah, yang kedua adalah bentuk organis. Bentuk organis ini contohnya pohon, terus tubuh manusia, atau misalkan lagi rumah atau batu. Nah, kalau bentuk organis ini sifatnya tidak beraturan dan sulit untuk diukur. Bukan gak bisa diukur ya, tapi dia karena bentuknya tidak beraturan, maka dia punya porsi garis yang berbeda-beda antara sisi-sisinya. Jadi unsur yang keempat adalah unsur warna. Warna sendiri adalah keadaan dari permukaan suatu benda yang terkena sinar atau cahaya. Nah, kalau nggak salah nih ya, warna itu tersusun dari yang namanya foton. Foton cahaya ya. Ya mungkin itulah. Saya kurang paham kalau masalah fisika-fisika gitu. Nah, dalam seni rupa terutama, warna itu terdiri dari warna primer, warna sekunder, dan selanjutnya. Itu kalau kita yang belajar pemahaman simpelnya, ya warna itu ada warna primer, ada sekunder. Kalau warna primer itu terdiri dari 3 warna utama. Yang pertama adalah magenta atau merah,
yang kedua cyan atau biru, yang ketiga yellow atau kuning. Nah, 3 warna ini adalah 3 warna primer. Nah, apabila magenta dicampur dengan yellow, dia akan menghasilkan warna sekunder yang namanya jingga atau orange. Sedangkan warna yellow dicampur dengan cyan itu akan menghasilkan warna sekunder namanya hijau. Dan kalau magenta dicampur dengan cyan, dia akan menghasilkan warna ungu. Seperti itu. Nanti warna sekunder, misalkan kuning dicampur lagi dengan warna sekunder, misalkan ungu, nanti dia akan menghasilkan kesan coklat. Nah, seperti itulah turunan-turunan warnanya dari pencampuran-pencampuran. Dalam lukisan, warna itu dihasilkan dari cat, ya. Ada cat minyak, ada cat akrilik, dan masih banyak lagi bahan-bahan selain cat sebenarnya. Ada yang alami, ada yang kimia. Nah, warna di sini kita bisa atur. Aduh, suara motor. Sorry ya. Warna di sini bisa kita atur kecerahannya dengan cara mengatur komposisi air dengan cat. Semakin sedikit air yang kita campurkan, maka warna cat itu akan semakin pekat. Tetapi semakin banyak air yang kita campurkan, maka warna catnya akan semakin pudar atau tidak pekat. Seperti itu. Yang kelima adalah unsur gelap terang atau kontras. Nah, gelap terang ini adalah pertemuan antara warna pekat dengan warna pudar yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesan ruang. Nah, misalkan ya, kalau kita mau bikin gambar atau lukisan tentang laut. Nah, warna yang mungkin kita pakai mungkin biru ya, biru atau hijau atau warna gelap. Nah, idealnya mungkin kalau kita mengulaskan warna biru muda, itu akan menghasilkan kesan bahwa lautnya itu dangkal. Tetapi kalau misalkan kita mengulaskan warna biru tua atau biru gelap, maka kesannya seperti lautnya itu dalam. Nah, seperti itu juga lah prinsip dari gelap terang dalam lukisan. Semakin gelap warna yang kita ulas, maka akan semakin menghasilkan kesan dalam. Tetapi semakin pudar warna yang kita ulas, maka akan menghasilkan kesan dangkal. Yang keenam adalah unsur tekstur. Tekstur itu adalah nilai raba pada permukaan suatu benda. Nah, tekstur itu sendiri terdiri dari 2 jenis. Ada tekstur nyata, ada tekstur semu. Tekstur nyata itu adalah keadaan permukaan benda yang dapat kita rasakan langsung oleh indera kita, misalkan indera peraba, indera penglihatan. Kita bisa melihat, misalkan kita melihat batu ketika kita lihat bentuknya tidak beraturan, dan ketika kita raba dia kasar. Beda dengan lantai ketika kita lihat dia halus, dan ketika kita raba dia juga halus, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tekstur semu. Tekstur semu ini yang dipakai pada lukisan. Dia akan menghasilkan kesan kasar atau semu dari teknik pewarnaan dan ulasan kuas kita. Misalkan kalau kalian mencampurkan atau mengulas suatu warna dengan campuran warna yang tidak beraturan, lalu kalian ulas pada kanvas, maka dia akan menghasilkan kesan yang bisa dibilang tidak halus ya, atau kasar. Misalkan
kalian mengulas warna kuning dicampur dengan warna coklat dan warna merah, lalu kalian ulas di kanvas, maka dia akan timbul kesan kayak acak-acakan dan kasar seperti itu. Beda dengan ketika kalian mengulas satu warna saja, misalkan warna biru atau hijau dengan porsi cairan yang berbeda-beda, maka dia akan menghasilkan kesan halus kayak gitu. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ini adalah komposisi, yaitu penempatan objek-objek benda. Kalau dalam lukisan, misalkan kita mau melukis taman, maka kita harus tahu perspektif atau sudut pandang ruang taman. Misalkan kita gambar pohon kelapa ada di pinggir tepi kanvas, lalu kita gambar ayunan di tengah-tengahnya, lalu kita gambar pagar di belakang ayunan, lalu kita beri warna tertentu ya yang sesuai dengan bentuk atau keadaan taman, maka dia akan menghasilkan ruang. Gunanya komposisi di sini adalah untuk menimbulkan kesan ruang, memunculkan tekstur dan memunculkan kontras. Itu gunanya komposisi dalam lukisan. Sebenarnya masih ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan, cuma untuk video kali ini sampai sini dulu ya. Kita tadi sudah bahas tentang unsur-unsur yang harus ada pada lukisan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video saya apabila bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya bisa dapat informasi baru tentang video-video yang baru saya upload. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk adik-adik semua dan seluruh penonton se-Indonesia yang telah nongol di channel saya. Terima kasih, sampai jumpa.